Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Orang Itu Percaya. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 4 ayat 49 dan 50. Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya adalah sebuah kata kunci dalam pewartaan penginjil Yohanes. Adapun tujuan penulisan Injil itu dikatakan seperti ini. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes bab 20 ayat 30 dan 31. Renungan ini saya beri judul sesuai kata penginjil. Orang itu percaya. Percaya akan apa? Ia percaya akan sabda Yesus yang memastikan bahwa anaknya yang hampir mati itu hidup. Dia tidak berdalih. Dia juga tidak bertanya lagi, melainkan pergi dan pulang ke rumahnya. Dan ketika tiba di rumahnya, anaknya didapati baik-baik saja. Anaknya hidup. Kapan itu? Kemarin siang pukul 1 demamnya turun. Orang itu ingat. Itulah saat Yesus berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Lalu orang itu dan seisi rumahnya pun percaya kepada Yesus. Saudara-saudari terkasih, perjumpaan Yesus dengan seorang pegawai istana itu terjadi ketika ia meninggalkan Kana, tempat ia baru saja mengubah air menjadi anggur. Kesempatan berjumpa dengan Yesus yang baru saja mengubah air menjadi anggur menjadi baginya saat yang baik untuk mohon kemurahan Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Meskipun Yesus sebelumnya sudah mengingatkan, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Tetapi orang itu tidak memerlukan bukti langsung
bahwa Yesus harus datang ke rumahnya. Ia memilih percaya saja dan pulang ke rumahnya untuk mencari kepastian akan firman Yesus yang mengatakan, "Pergilah, anakmu hidup." Dia belum melihat mujizat penyembuhan itu, tapi dia memilih percaya dan pulang karena sabda yang dikatakan Yesus kepadanya. Ia percaya, tidak menunggu sampai membuktikan kuasa sabda Yesus. Ia pergi dan pulang ke rumahnya. Dia tidak seperti orang lain yang percaya setelah melihat tanda. Dia juga tidak seperti Thomas yang tidak akan percaya kalau tidak bertemu Yesus yang bangkit dan mencucukkan tangannya ke bekas luka-lukanya. Ia belum melihat, namun ia percaya. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk diperhatikan bahwa setelah ternyata kuasa sabda Yesus itu sungguh terbukti, bahkan sangat detail, dikatakan bahwa mujizat penyembuhan itu sama dan tepat waktunya dengan waktu ketika Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Pukul 1 siang, Yesus mengatakan hal itu. Begitulah juga yang dikatakan para hambanya. Dan oleh pengalaman yang luar biasa itu, ia pun percaya. Ia dan seluruh keluarganya. Ada seorang non-Kristiani yang memberikan kesaksian bahwa dalam mimpinya ia bertemu dengan seorang pria yang memperkenalkan kepadanya sebagai Yesus. Yesus itu menyentuh dia dan menyembuhkan dari sakit menahun yang dideritanya. Wanita yang disembuhkan itu tidak tahu siapa itu orang yang bernama Yesus. Dan setelah diberitahu oleh temannya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang diimani oleh orang Kristen, ia pun memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus. Ia dibaptis dan ia menjadi Kristen. Dan masih banyak lagi kesaksian yang bisa kita temukan dalam aplikasi di gadget atau handphone tentang bagaimana seseorang menjadi mualaf dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Mereka itu bukan saja orang kebanyakan, melainkan ada juga pemuka agama tertentu yang akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka. Ada banyak dan berbagai alasan yang membuat mereka percaya, tidak sedikit karena mengalami mujizat penyembuhan karena doa saudaranya yang Kristen. Mujizat itu masih ada. Saudara-saudari terkasih, pertanyaanku kepadamu, apakah aku juga percaya akan kuasa sabda Yesus dalam hidupku setelah aku menjadi orang Kristen? Orang Kristen memang nama yang disematkan untuk kita yang percaya dan menerima Yesus dan juru selamat dunia. Tetapi, apakah aku menempatkan kuasa sabda Yesus itu dalam hidupku? Ada orang Kristen yang bangga karena KTP-nya Kristen atau Katolik. Ada juga orang yang merasa sudah selamat kalau sudah dibaptis. Sementara ia tidak punya waktu untuk berdoa, tidak punya waktu beribadah, baik di lingkungan maupun di gereja. Ada juga orang Kristen yang malas membaca kitab suci. Alasannya, bukunya tebal, tidak mudah dimengerti, dan masih banyak alasan-alasan lain diajukan.
ironis. Ini memang menyedihkan. Ada orang Katolik yang disebut Katolik napas. Kelihatan di gereja hanya kalau Natal dan Paskah saja. Ada juga orang Kristen yang disebut Kristen kepepet. Cari Tuhan kalau sedang susah. Selepas itu, ya sudah. Marilah kita mulai mengubah cara kita beriman. Mengandalkan Tuhan dan kuasa sabdanya. Mari kita percaya kepada Yesus dan Ia akan bertindak untuk mengasihi kita. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah percaya pada Yesus dan kuasa firman-Nya dan mengandalkannya? Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, jangan biarkan kami menjadi orang Kristen yang mencari Yesus kalau sedang butuh, melainkan menjadi orang Kristen yang mengandalkan Yesus dan kuasa firman-Nya. Tambahkanlah iman kami kepada Yesus Putramu, yang menghendaki kami percaya kepadanya dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.